Selamat siang Bu Fathil. Selamat siang Bu Venda. Ya, gimana nih keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana nih Bu? Kemarin kan Ibu bilang kalau hari ini kita itu mau ngobrol santai ya. Jenengan mau ngobrol santai sama saya. Ya terkait kira-kira tentang apa ya Bu kalau boleh tahu? Iya Bu Venda. Kemarin saya bilang saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Venda nih. Ya, Sebenarnya saya ingin bicara tentang apa ya? Ya permasalahan di kelas seperti itu Ibu. iya. Begini Bu, sebelum kita ngobrolnya terlalu jauh ya, kita sama-sama memastikan dulu bahwa kita berdua ini sudah siap untuk mengobrolkan atau membahas apa yang ingin kita bahas pada siang ini ya. Ya semacam kita melakukan mindfulness sama-sama lah biar kita nanti lebih Iya, fokus Bu. ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Ya oke kalau begitu sebelumnya saya dan Bu Fathil kita pastikan dulu masing-masing dari kita ini terutama Bu Fathil ya itu dalam keadaan benar-benar baik. Bu Fathil sekarang sudah eh, saya pastikan dulu Bu Fathil keadaannya baik-baik saja nggih? Alhamdulillah baik. Ya, ya. Supaya nanti kita bisa fokus mendapatkan solusi atau kesepakatan hari ini, Bu. Jadi Bu Fatil bisa mencoba melepaskan semua pikiran-pikiran atau masalah-masalah ada di rumah. Saya pun seperti itu biar kita lebih fokus dan lebih Baik. rileks. Nggih. Ya. Iya. Kita fokus pada Iya topik yang benar-benar. akan kita ya kita fokus pada topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian kita fokuskan pikiran lebih dahulu. Kita bisa ambil nafas panjang, mengambil nafas secara dalam-dalam, biar nanti kita ngobrolnya juga lebih rileks. Kita ngobrolnya santai saja ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Ya, gimana Bu? Bisa kita mulai ya obrolan kita di siang ini? Bisa Bu. Iya, ya, alhamdulillah. Oke, tapi sebelumnya kita sepakati dulu Bu Fathil. Karena di sini kita sebagai mitra ya, saya tidak menggurui atau memberikan solusi-solusi kepada panjenengan. Kita ngobrol santai saja. Perlu diingat saya di sini sebagai mitra, kita sama-sama sharing. Jadi terlebih dahulu kita sepakati tujuan dari obrolan kita sore pada siang hari ini apa sih? Tujuan yang ingin Fadil capai di obrolan kita pada siang hari ini itu apa? Hmm. Begini Bu, yang ingin saya obrolkan sama Bu Venda itu, jadi intinya bagaimana saya itu bisa membantu murid-murid saya. Pada saat pembelajaran itu mereka memiliki, apa ya, motivasi belajar yang lebih. Jadi maksudnya keinginan, kemauan, motivasi mereka untuk belajar itu lebih tinggi lagi. Selain itu juga mereka punya karakter yang lebih baik. Tujuan saya seperti itu, Ibu. Oh, iya, iya, iya. Mmm, Dari yang Ibu utarakan tadi saya ambil ada dua kata kunci ya Bu ya. Ini sudah saya catat. Yang pertama yaitu tentang motivasi belajar siswa supaya iya motivasinya itu meningkat bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Gitu ya Bu ya. iya, Bu. Iya. Iya, Kalau seperti itu. ya, kalau boleh tahu Bu, motivasi belajar yang bagaimana sih yang Ibu maksud atau bisa dijelaskan lebih detail? Mungkin di kelas Ibu itu pada saat-saat tertentu ada siswa yang terlihat kurang apa ya, kurang bersemangat gitu. Mungkin seperti itu. Bisa dijelaskan ya, Bu ya? Hmm, iya Bu. Jadi seperti ini masalahnya. Kalau misalnya pada pembelajaran di kelas, mungkin tidak hanya di kelas saya ya, tapi saya rasa ada beberapa siswa itu yang kayaknya dari motivasinya itu kurang. Nah, kalau menurut saya motivasi anak-anak itu nggih
mereka itu lebih semangat di dalam belajarnya, kemudian mereka itu aktif di dalam pembelajaran, seperti itu. Sehingga dari hasil pencapaiannya itu juga lebih meningkat. Kemudian kalau dari karakter seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya itu mengharapkan ya, kalau yang namanya karakter itu, anak-anak itu punya karakter yang baik itu lebih ya disiplin, bisa juga sopan, seperti itu. Ya, ini yang masih saya tekankan ini dari kata-kata Bu Fadil tadi tentang masih tentang motivasi ya Bu ya, yang saya Iya, jadikan kata kunci ini. Jadi eh, Ibu Fadil tadi mengatakan ada beberapa siswa yang motivasi belajarnya masih rendah pada saat di kelas nih, pada saat pembelajaran di kelas. Itu tanda-tandanya kalau Bu Fadil lihat itu bagaimana ya Bu? Mungkin ada anak yang Ibu perhatikan tuh mungkin tidak memperhatikan pelajaran atau tidur-tiduran atau bagaimana ya? hmm, eee, kalau, dari pengamatan saya selama ini, itu seperti ini. Jadi mereka itu pada saat pembelajaran terkadang itu asik, asiknya itu malah mengganggu temannya atau mengajak temannya itu untuk mengobrol, seperti itu. Ada juga yang kelihatannya itu kayak melamun, jadi tidak fokus seperti itu. Mungkin dan ada lagi yang jadi anaknya itu kayak gini, Bu, kepalanya itu ditaruh di Taruh di meja saja, jadi kayak males gitu. iya. Entah itu anaknya ngantuk atau entah bagaimana, itu ada yang seperti itu. Iya iya. Oh, itu ada beberapa siswa ya, seperti itu ya, Bu ya? Iya, Tidak hanya ada satu. beberapa siswa. Iya. Oh, pernah tidak panjenengan itu mencoba mencari tahu istilahnya, mungkin menanyakan ke anak eh, atau menanyakan ke teman-temannya misalnya, apakah si anak itu setiap mata pelajaran yang lainnya itu memang seperti itu, ataukah mohon maaf pada saat Bu Fadil saja, pada saat pembelajarannya Bu Fadil saja, ataukah semua mata pelajaran itu dia suka menggoda teman, mengganggu temannya, kemudian si yang satunya tadi itu semua pelajaran itu dia suka tiduran menaruh kepalanya di atas meja atau gimana Bu? Pernah? Pernah enggak Ibu mencari tahu gitu? Ini, yang sudah saya lakukan, maksudnya saya selama ini tuh ya tanya-tanya ke anak-anak yang lainnya. Kalau di pembelajaran yang lainnya itu, anak ini tuh seperti apa? Apakah juga seperti itu? Eee, dan temannya itu menjawab, "Memang ya, banyak ya mungkin nggak semuanya, tapi banyak dari pelajaran yang dia ikuti, itu memang sikapnya seperti itu, Ibu." Eee, jadi memang anaknya itu kayak gimana ya, kayak entah itu males atau nggak fokus atau gimana ya. Terus saya coba tanyakan di guru pelajaran yang lainnya juga. Nah, dari beberapa guru, itu memang anak itu nggih seperti itu. Jadi dia itu terlihat ada yang terlihat malah seperti itu, kemudian ada juga yang kadang memang suka rame atau ngobrol sama temannya, seperti itu. Oh iya Bu. Oh iya, ini ada lagi ya, satu yang saya tanyakan, ya masih saya tangkap dari kalimatnya Bu Fadil tadi. Ini saya memastikan Bu Fadil posisinya santai banget ya Bu ya. Jangan Oh, tegang santai Bu. Kita sekali. kita duduknya santai saja, makanya sini seperti ini. Eh, kira-kira, oh mohon maaf Bu Fadil, kalau boleh tahu Bu Fadil itu mengajarnya jam siang atau pagi? Ada yang jam pagi, ada yang jam siang juga. Oh iya, tapi lebih banyak dari kasus seperti itu tadi yang Ibu temui itu di jam-jam pagi apa siang Bu? Kalau yang seperti itu lebih seringnya di jam siang sih, Bu. Ya, oh, jam siang ya. Berarti kira-kira kalau menurut Bu Fadil itu waktu itu juga berpengaruh mungkin ya Bu ya? Sepertinya seperti itu, Bu. Atau biasanya Jadi waktu ya waktu itu kayaknya juga ada pengaruhnya juga. Waktu pembelajaran pagi, ya mungkin mereka masih semangat, semangat sekali. semangat-semangatnya. Kalau Iya, iya. untuk, pembelajaran siang,
Ya, ya mungkin karena itu tadi, juga mungkin karena siang mereka itu sudah lapar atau sudah ngantuk atau bagaimana, mungkin seperti itu, Bu. Iya Bu, iya Bu. Kalau Jadi mhm, mungkin karena faktor waktu tadi, jadi misalnya semangatnya eh berkurang. Tapi biasanya mungkin kalau anak yang memang motivasinya tinggi di jam berapapun, oke. tetap Karena oke. memang karakter dan juga kemampuan anak, motivasi belajar anak itu berbeda, jadi itu tadi beberapa faktor itu sangat berpengaruh. Itu. Kemudian kira-kira kalau saya boleh tahu, Bu Fadil itu menggunakan metode belajar apa ya? Mmm, kalau misalnya Hmm. yang akan saya lakukan seperti itu ya, Bu. Jadi di sini tadi saya ingin membantu mereka agar mereka itu lebih termotivasi untuk belajar ya. Iya. Berarti yang yang akan saya lakukan itu seperti ini, saya mencoba untuk memberikan pembelajaran di mana pembelajaran itu bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, seperti itu, Bu. Ya, seperti kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi Iya. kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kita nanti bisa mencoba untuk Iya. lihat bagaimana respon anak tersebut dengan pembelajaran yang seperti ini. Apakah mereka akan lebih aktif atau tetap seperti itu? Mmm, Oh iya. seperti itu. Kira-kira seperti ini. Eh, itu rencana ibu ya sudah bagus sekali ternyata. Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi karena memang siswa kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, gaya belajar berbeda-beda, kebutuhan belajarnya pun juga berbeda. Kira-kira itu rencana ibu ya. Kalau selama ini yang ibu terapkan itu apakah ibu sudah menerapkan yang namanya diferensiasi pembelajaran di kelas? Kemudian kira-kira pasti ya, Bu Fadil menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya ya, selama Iya, ini Bu ya. mhm. Hmm. Kira-kira kalau boleh tahu, semacam diskusi atau penugasan individu atau bagaimana Ibu? Kalau selama ini, jadi itu sudah Ibu, sudah kalau diskusi, diskusi di dalam kelompok, kemudian nanti di dalam kelompok itu kan jumlah anggotanya sekitar 5 sampai 6 anak ya, seperti itu. Mereka berdiskusi kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Akan tetapi nanti di akhir itu jadi ada tugas mandiri untuk mereka. Jadi masing-masing individu itu ada tugas mandirinya. Tugas Hanya mandiri. saja mungkin ini, mungkin, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu belum sepenuhnya gitu. Iya Bu, iya iya iya. Iya. Kemudian ini Bu Fadil. Ya, Bu Fadil menempatkan diri sebagai seorang pendidik kepada siswa itu kira-kira Bu Fadil antara level 1 sampai 10 itu berada di posisi mana, Bu? Kira-kira tadi ya masih kita membahas selain motivasi dan juga ada pembelajaran diferensiasi yang Bu Fadil utarakan tadi itu sejauh mana sih atau di level mana sih Bu Fadil sekarang ini dalam mendampingi siswa-siswanya itu belajar? Sayanya atau dari siswanya? Ini Bu Fadil Oh, iya sayanya. kira-kira ya. Kalau saya menempatkan diri saya, ini masih berada di posisi 7, Ibu. Ya, Oh, posisi 7. Berarti Bu Fadil ini ingin meningkatkan lagi ke level berapa? hmm, pastinya keinginan itu pastinya ingin, lebih meningkatkan lagi ke posisi 10 yang keinginan kita ya, itu untuk berada atau sampai pada posisi 10. Nah, Iya. jadi kita harus selalu berusaha, belajar untuk bisa sampai di posisi yang itu tadi, di posisi 10. Iya, oh, luar biasa sekali. Nah ini, Bu Fadil tadi sudah bisa mengukur bahwa Bu Fadil, oh kira-kira saya berada di level sekian, Uno. Kalau boleh tahu, ini penilaian Bu Fadil untuk peserta didik panjenengan.
dari level 1 sampai 10 yang panjenengan inginkan misalnya ya, ketercapaian tujuan pembelajaran misalnya, mereka itu ada di level mana sih, Bu? Level berapa? Kalau posisi saat ini, mereka itu kalau dari penilaian dan pengamatan saya itu ada di posisi 5, Ibu. Jadi, Oh, ya, jadi dari itu mereka posisinya saat ini kan masih berada di level 5 dari pengamatan saya. iya. Kalau harapan saya, yang saya inginkan itu memang kita itu kan pastinya ingin yang sempurna, ingin agar mereka itu sampai di level 10. Akan tetapi kalau dari kondisi, dilihat dari kondisi siswa saya, paling enggak mereka itu bisa sampai di posisi 8 itu sudah cukup baik, Ibu. Ya sudah bagus ya, Bu. Nah, Iya, iya, iya. Ya, terima kasih. Kemudian ini, ya, saya ingin menanyakan, Bu Fatil tadi juga sudah, oh ini, kendalanya ini, kemudian ada pada motivasi dan juga ingin membentuk karakter anak-anak. Coba jenengan jelaskan lagi, yang tadi kan sudah punya trik atau cara ya, bagaimana iya, meningkatkan motivasi siswa itu tadi. iya, Selain pembelajaran berdiferensiasi dan juga iya, menggunakan metode yang bervariasi ya, Bu ya. iya. Ya, Iya, Bu. kira-kira, Jadi yang oke. ingin saya, lebih tingkatkan lagi seperti ini, Bu, jadi saya untuk membantu meningkatkan motivasi belajar mereka, saya itu sepenuhnya lah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau untuk pengelompokan, itu dari jumlah kelompoknya itu bisa saya kurangi lagi. Jadi harapan saya itu agar anak-anak tersebut itu kalau kelompoknya lebih kecil, itu harapannya mereka lebih aktif semuanya. Kalau Iya. kelompoknya besar, ini dalam pikiran saya kemarin ya, kalau dalam kelompok besar itu kemungkinan kan yang mengerjakan ini, terus masih ada ya anak itu tadi misalnya ya, mereka itu mungkin masih diam saja gitu. Jadi nanti yang awal itu mulai dari pemetaan mereka, kemudian kita bagi dalam kelompok. Lah di kelompok ini itu pun jumlahnya kalau bisa saya usahakan jumlahnya itu lebih kecil seperti itu, Bu. Jadi nanti agar semuanya itu bisa terpenuhi kebutuhannya sehingga ini yang saya harapkan, dari situ nanti motivasi mereka itu bisa lebih meningkat semangat belajarnya, karena mereka merasa senang, merasa nyaman mengikuti pelajaran. Dan juga supaya mereka itu bisa lebih aktif. Kemudian di dalam pembelajaran itu juga kita, saya akan untuk menyisipkan, apa ya, pesan-pesan atau pembiasaan-pembiasaan baik, ya, supaya bisa membentuk karakter Karakter, mereka iya. seperti itu. Ini luar biasa Bu Fatil. Jadi saya saya cermati dari langkah-langkah Ibu tadi itu luar biasa sekali. Selain pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan juga membentuk karakter anak tadi itu. Karena dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada ya Bu ya. Iya, Dalamnya itu bekerja sama dengan siswa, kemudian mandiri, itu pasti akan membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Nah, dalam nanti action plan atau rencana aksi yang akan panjenengan laksanakan itu pasti panjenengan butuh dukungan. Ya, iya, iya. kira-kira dukungan apa saja atau dari siapa saja ya yang Ibu inginkan gitu untuk membantu ketercapaian dari ini Iya, berapa pastinya hal yang Ibu hadapi yang ini. saya inginkan, bisa dukungan dari rekan sejawat juga, dukungan dari kepala sekolah, dan juga dukungan dari murid-murid saya, seperti itu. Ya, 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 ya Bu, luar biasa sekali. Saya tadi mendengarkan semangat Bu yang menggebu-gebu itu Bu. Saya pastikan kembali Bu Fadil masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Bu Fadil juga hadir sepenuhnya dalam sharing kita pada siang ini ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, ya. Kemudian ada lagi yang mau saya tanyakan ini ya, saya sharingkan yaitu target. Tadi sudah Ibu utarakan ya targetnya dari action plan tadi itu yaitu tadi meningkatkan motivasi dan juga memperbaiki karakter seperti itu nggih Bu nggih. Kemudian lagi ini Bu, kira-kira Bu Fatil kapan untuk memulai Mhm. memulai action plan-nya Bu Fatil? Jadi
Kalau bisa ya secepatnya, Ibu. Kalau sekarang kan masanya masih MPLS, kemungkinan minggu depan itu kan baru mulai pembelajaran. Nah, itu nanti saya sudah akan mencoba menerapkan apa yang saya rencanakan, seperti itu. Iya, iya, luar biasa sekali. Berarti ini sudah tertata dengan baik, sudah terencana dengan baik ya Bu Fatil ini? Iya, Ibu. Iya. Sudah ya Bu Bunda, jadi sudah maksudnya mulai sekarang saya sudah menyiapkan, mulai dari nanti saya coba untuk memberikan tes awal kepada mereka, setelah itu untuk perangkat perangkat pembelajaran atau media yang diperlukan, itu juga sudah mulai saya siapkan. Ya, alhamdulillah Bu. Ini sudah tertata sekali sebenarnya. Bu Fatil itu sebenarnya sudah baik loh, sudah bagus loh. Luar biasa ini tadi saya apa? Ya karena memang kita butuh untuk mengeluarkan unek-unek kita. Tapi dari masalah yang Ibu hadapi itu sudah punya planning. Oh, saya harus gini, 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 seperti itu. Ya, saya ujungi jempol Bu rencana Ibu tadi. Saya bisa saya Ya, bisa terima adopsi kasih. juga ya. Saya bisa adopsi juga dari cara-cara panjenengan tadi itu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian gini Bu, mungkin dari sharing kita kali ini Bu Fatil juga sudah mendapatkan gambarannya. Tujuan dari mohon maaf eh perbincangan kita obrolan kita kali ini sudah sesuai ya Bu ya dengan yang Ibu harapkan tadi ya. Iya, Bu, Iya, terima kasih atas nggih, waktunya nggih, Bu nggih. Benda, Iya, karena Bu sama-sama. Benda, mau menemani saya untuk sharing sehingga saya punya, semangat lebih lagi Iya, jadi untuk bagaimana bisa mencurahkan. permasalahan saya seperti itu, Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya baiklah Bu, dari rencana action plan yang sudah Ibu rencanakan tadi, saya tunggu cerita berikutnya terkait langkah-langkah yang mau Ibu jalankan. Semoga berhasil dan target yang Amin diinginkan tadi tercapai dan hasilnya sesuai dengan yang Ibu inginkan. Oke, amin, selamat oke siang Bu baik. Fatil. Selamat siang juga Assalamualaikum. Bu Benda. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima oke. kasih, Bu.